Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita masih akan melanjutkan tema kita pada bulan ini ya. Kalau Bapak Ibu semua ingat, bulan ini kita punya tema besar yang diberikan oleh majelis, yaitu memberikan persembahan yang benar ya. Dan 3 minggu ke depan kemarin kita sudah belajar tentang memberikan persembahan. Yang pertama adalah memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta. Dan kemudian minggu kedua kemarin Ibu Pendeta menjelaskan tentang bagaimana kita hidup tidak serupa dengan dunia ini. Jadi kita hidup ada pertobatan, ada perubahan. Kemarin Pendeta Diswo Utomo menjelaskan tentang bagaimana kita hidup dalam iman. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita hidup melayani sesama. Perikop bacaan kita masih sama dengan yang sebelumnya dari Roma pasal 12. Ya, kita sama-sama buka Roma pasal 12. Sebetulnya saya diberi nas itu ayat 6 dan 8 ya, tapi saya kira ada baiknya kita mulai membaca dari ayat yang ketiga. Roma pasal 12 dimulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Sudah ketemu semua ya? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama bergantian. Saya akan mulai baca dari ayat 3 dan Bapak Ibu akan membaca ayat 4 setelah bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu dapat berbuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi bimbingan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ya pemberitaan firman Tuhan mulai dari ayat yang pertama oleh Bapak Pendeta kemarin itu, ada 3 relasi yang kita lihat di dalam Roma pasal 12 ini. Di ayat pertama kita diajarkan tentang relasi kita sebagai manusia dengan Tuhan. Kemudian di ayat yang kedua dan ketiga kemarin itu kita diajarkan tentang relasi kita dengan diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita memiliki kesadaran diri untuk mau berubah dan mau hidup fokus pada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Ya, memang judulnya adalah melayani sesama gitu. Tapi dalam perikop yang kita baca tadi ini, itu fokusnya lebih kepada bagaimana kita hidup dalam jemaat. Ya, bagaimana hubungan kita satu dengan yang lain di dalam jemaat ini sebagai orang percaya, gitu ya. Dan kita akan belajar ya, seperti apa sih hubungan kita satu dengan yang lain di dalam jemaat gitu ya. Kita akan lihat mulai di ayat yang keempat gitu ya. Di ayat yang keempat Paulus mengatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi Paulus mengumpamakan, menganalogikan bahwa kita ini sebagai jemaat Tuhan itu sama dengan tubuh kita ini ya. Kita punya satu tubuh tapi anggotanya banyak gitu. Di dalam tubuh yang satu ini ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki gitu ya. Itu yang terlihat. Belum yang tidak terlihat, di dalamnya itu masih banyak kan. Ada otak kita, ada jantung, ada paru, ada limpa dan yang lain-lainnya gitu ya. Tapi semuanya itu, semua anggota tubuh yang membentuk tubuh yang satu ini itu harus
bekerja sama gitu. Masing-masing itu punya tugasnya sendiri-sendiri. Masing-masing itu punya porsinya sendiri-sendiri untuk bisa mendukung tubuh ini untuk bisa berfungsi dengan baik. Nah, dikatakan di ayat yang kelima, Rasul Paulus mengatakan bahwa demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi kita yang banyak ini, Bapak Ibu, dikatakan Rasul Paulus, kita ini satu sebetulnya gitu ya. Satu tubuh di dalam Kristus. Ya mungkin ayat ini akan lebih jelas kalau kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 sampai 16. Jadi kita lihat sama-sama Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 sampai 16. Ya, dikatakan di situ, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi dikatakan bahwa kita ini adalah tubuh dan kepalanya itu adalah Kristus, gitu ya. Kalau dikatakan kepalanya adalah Kristus, itu berarti kendalinya, yang pegang kendali dalam tubuh itu adalah Yesus. Artinya bahwa semua anggota yang ada di dalam tubuh yang satu itu harus tunduk kepada kepalanya, kepada pimpinannya, kepada yang memberi kendali kepada tubuh itu ya. Jadi kalau kita pahami ini Bapak Ibu, kita akan mengerti Roma pasal 1 itu ya. Tanpa kesadaran kita bahwa kita ini berada di bawah kendalinya Tuhan, tidak mungkin kita bisa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Tapi karena kita sadar bahwa kita ini ada di bawah kendalinya Tuhan, dan bahwa kita ini punya kewajiban untuk taat dan tunduk kepada Kristus sebagai kepala, maka kita bisa mempersembahkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kemauannya. Gitu ya. Kemudian dikatakan di sini bahwa daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Kita perhatikan dikatakan bahwa kita ini disusun dan diikat jadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi kita ini bisa jadi satu itu Bapak Ibu kalau kita saling melayani satu dengan yang lain. Kalau enggak, kita terpisah-pisah gitu ya. Nah kalau di dalam terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata pelayanan di sini tuh diganti dengan kata sendi gitu ya. Jadi bagi saya tuh jadi lebih mudah untuk dipahami karena begini, kalau kita punya tangan, ya kan, tangan kita ini ada lengan atas, ada lengan bawah, itu dihubungkan oleh sendi siku kita ini. Kaki juga begitu, ada paha, ada betis, dihubungkan oleh sendi lutut kita gitu. Jadi sendi itu gunanya untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, di dalam kehidupan kita berjemaat, Bapak Ibu, yang menjadi sendinya adalah pelayanan kita satu terhadap yang lain. Kalau kita tidak saling melayani, kita akan terpisah-pisah sendiri gitu ya. Kita nggak satu. Tapi kita tuh jadi satu adalah karena kita saling melayani satu dengan lain. Itulah sendi penghubung. Yang menghubungkan kita satu dengan yang lain itu adalah kalau kita saling melayani satu dengan yang lain. Nah, kemudian apa yang kita dapat kalau kita saling melayani? Katakan tadi di dalam Efesus pasal 16 itu ya. Sesuai dengan kadar pekerjaan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita itu bertumbuh dalam iman dan dibangun dalam kasih itu kalau kita saling melayani, gitu ya. Jadi bohong kalau ada orang yang bilang bahwa dia itu bisa berdiri sendiri, bisa bertumbuh sendiri. Dalam kehidupan jemaat Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita ini nggak bisa hidup sendiri. Nggak mungkin kita itu bisa bertumbuh dalam iman kalau kita berdiri sendiri. Kalau kita tidak ada dalam sebuah persekutuan dengan jemaat Tuhan yang lain. Nggak bisa hidup sendiri ya. Sekarang ini gampang loh kalau kita mau dengar khotbah, mau apa tinggal buka YouTube bisa. Ya kan kita mau cari pengetahuan apapun tentang Alkitab di Google bisa dapat gitu. Tapi apakah kita akan bertumbuh hanya dengan itu kalau kita sendirian, tidak berada di dalam satu komunitas, tidak berada di dalam bagian dari sebuah persekutuan? Nggak bisa, kata firman Tuhan. Orang itu hanya bisa bertumbuh kalau dia ada di tengah-tengah jemaat. Nggak bisa sendiri. Ya. Jadi kita membutuhkan orang lain
supaya kita bisa bertumbuh, dan sebaliknya kita pun harus punya kontribusi untuk membuat orang lain juga bertumbuh. Jadi itu hubungannya kita satu dengan yang lain di dalam jemaat itu seperti itu gitu ya. Kita butuh orang lain dan orang lain pun butuh kita. Jadi kita di dalam satu jemaat itu harus saling melayani satu dengan yang lain. Kita kembali ke Roma pasal 12 ya. Nah, di situ dikatakan bagaimana kita bisa melayani. Nah, katakan oleh Rasul Paulus bahwa masing-masing kita ini sudah diberikan oleh Tuhan karunia yang bisa kita pakai untuk kita mengambil bagian di dalam pelayanan. Kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Di ayat 6, Bapak Ibu, itu dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, dan seterusnya itu ada 7 karunia rohani yang disebutkan oleh Rasul Paulus yang saya catat di dalam bagian ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat dalam topik kita tentang karunia rohani di bulan lalu ya, yang disampaikan oleh Bapak Gembala, karunia rohani itu sebetulnya bukan cuma 7 ini ya, ada banyak, ada 18 kalau nggak salah waktu itu kata Pak Pendeta ya. Dan katanya setiap orang di antara kita punya minimal satu karunia rohani. Jadi nggak ada satupun kita ini yang dilewatkan. Semua kita ini pasti punya karunia, pasti punya sesuatu yang kita bisa pakai untuk kita bisa melayani orang lain di dalam komunitas kita. Jadi nggak ada alasan bahwa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak tahu apa-apa, jadi saya diam aja, nggak ada gitu ya. Semua orang punya, kata itu. Semua orang harus bisa, karena memang punya, udah diberikan karunia, udah diberikan kemampuan untuk bisa ikut terlibat di dalam melayani satu dengan yang lain. Nah, tapi hari ini kita tidak akan bahas lagi soal kasih karunia, karena itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Penekanannya di sini kan sebetulnya adalah kenapa kita harus saling melayani dan bagaimana kita saling melayani. Bapak Ibu, kebanyakan orang kalau ditanya gitu ya, kita di pertemuan rumah tangga beberapa waktu yang lalu ketika memang topiknya itu adalah karunia rohani dan talenta, mayoritas itu bilang, saya tuh bisanya apa ya gitu, saya ini nggak punya kelebihan loh gitu kan, saya nggak tahu saya ini bisanya apa gitu, saya pengen berbuat sesuatu tapi saya nggak tahu saya kelebihannya apa gitu, karunia saya apa. Dan itu mungkin jadi pertanyaan dari banyak orang ya, hampir semua, hanya sebagian kecil aja orang itu yang kalau ditanya dia benar-benar sadar akan apa karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Mayoritas itu kalau ditanya pasti akan bilang, saya nggak tahu saya bisa bikin apa, saya nggak tahu karunia saya apa gitu. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, lalu bagaimana kalau kita nggak tahu karunia kita, apa kita diam aja terus nggak usah berbuat apa-apa? Nah, mari kita lihat ya daftar dari karunia rohani yang Rasul Paulus sebutkan di bagian ini ya, di ayat 6 sampai ke 8. Yang saya catat ya, sebutkan ini, bernubuat, kemudian melayani ya, mengajar, menasehati, menyemangati ya kan, menasehati dan kemudian menunjukkan kemurahan, memimpin ya kan, membagi-bagikan sesuatu. Ada 7. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, dari 7 karunia rohani yang disebutkan oleh Rasul Paulus di tempat ini, itu mayoritasnya itu sebetulnya adalah sesuatu yang Tuhan tuntut dari kita semua tanpa kecuali untuk kita kerjakan ya. Saya bisa sebutkan bahwa kewajiban untuk melayani ya kan, kewajiban untuk menasehati ya, atau di terjemahan lain dikatakan menyemangati, kewajiban untuk bersedekah atau membagi-bagikan sesuatu, kewajiban untuk menunjukkan kemurahan hati. Itu bukan sesuatu yang hanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu di antara kita. Itu sebenarnya sesuatu yang Tuhan tuntut untuk dilakukan oleh semua kita kan. Kita punya kewajiban untuk menolong orang. Ya kalau kita ingat pengajarannya Tuhan Yesus, berkali-kali Tuhan itu mengatakan, ada satu yang saya ingat tentang ketika Tuhan bicara tentang akhir zaman ya. Nah, katanya bagaimana nanti di akhir zaman aku akan mengumpulkan domba dan kambing, katanya itu. Nanti domba aku akan taruh di sebelah kananku dan kambing di sebelah kiriku, dan aku akan bilang pada domba itu, masuklah kamu bersama aku gitu ya, karena waktu aku lapar kamu kasih aku makan, waktu aku telanjang kamu kasih aku pakaian, waktu aku gitu ya haus, waktu aku di penjara kamu lawat aku gitu kan. Jadi itu firman untuk siapa? Untuk kita semua. Artinya apa? Bahwa semua kita ini sebetulnya punya kewajiban untuk berbuat baik gitu kan.
Jadi nggak usah cari-cari karuniaku apa ya supaya aku bisa berbuat baik. Karuniaku apa yang bisa aku kerjakan untuk sesamaku di dalam komunitas kami ini, apa yang bisa aku kerjakan. Bapak Ibu, apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kerjakan saja gitu ya. Saya senang katanya Pak Cornelis, saya emang nggak mikir, yang penting saya berbuat baik ya berbuat baik aja gitu. Karena itu memang sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita punya kewajiban untuk bermurah hati kepada orang lain. Oh iya, firman Tuhan juga katakan kan, murah hatilah kamu sebab Bapamu murah hati, kata firman Tuhan. Itu firman Tuhan untuk siapa? Punya untuk orang yang punya karunia? Enggak, untuk semuanya. Jadi semua kita ini harus bermurah hati, harus berbuat baik, harus menolong orang lain, ya kan? Gitu. Nah, terus kalau gitu berarti itu bukan karunia dong, Bu, tadinya gitu ya. Kenapa Rasul Paulus bilang itu karunia? Karena ada orang-orang khusus, Bapak Ibu, yang Tuhan memang kasih kelebihan, Tuhan memang kasih beban, kerinduan yang lebih besar untuk melakukan itu dengan lebih lebih intens, lebih banyak gitu, lebih besar, lebih terarah, lebih fokus gitu. Jadi ada orang-orang yang memang memberikan hidupnya untuk melakukan kegiatan sosial misalnya untuk sesama itu dengan lebih baik ya gitu. Kalau di gereja misalnya kan kita kasih ada jabatan diakon atau diakonia yang tugasnya memang untuk apa? Untuk melayani orang-orang yang memang berkebutuhan gitu kan, orang yang susah, orang yang sakit, orang yang kemalangan, orang yang mungkin dalam penjara gitu. Itu tugasnya diakonia. Jadi dia punya tugas khusus untuk melakukan itu dengan lebih teratur, lebih terarah gitu. Nah itu karunianya gitu. Tapi secara umum kita semua ini wajib berbuat baik gitu. Jadi nggak usah cari-cari karunia aku apa ya gitu. Dan sebelum aku tahu karunia aku apa, aku nggak usah berbuat apa-apa, aku diam aja. Enggak gitu ya. Apa yang hari ini kita bisa lihat, kesempatan apapun hari ini yang kita bisa lihat untuk kita bisa berkontribusi dalam kehidupan saudara kita seiman, lakukan gitu kan. Kalau kita lihat saudara kita, teman kita kesusahan dan kita bisa bantu ya bantu. Kalau kita lihat orang sedang susah, sedang berbeban berat, ya hiburkan gitu kan. Kalau ada orang yang datang pada kita mau curhat misalnya karena aku stres, pikiranku kusut kalut, aku nggak tahu mau ngomong sama siapa, dia mau curhat dan kita dengarkan gitu ya. Hari ini ternyata mendengarkan orang itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu ya, susah gitu ya. Saya sendiri mengalami itu di rumah. Kadang-kadang mau ngobrol sesuatu semua sibuk gitu kan, kita udah ngomong panjang lebar, tiba-tiba dia nanya, tadi ngomong apa? Katanya gitu ya kan. Ya kita yang tadinya dadanya sesak tambah sesak kalau gitu ya kan. Makanya apa? Dari perbuatan-perbuatan kecil yang seperti itu kita bisa mulai pelayanan kita kepada sesama kita. Gak terus karunia apa nih yang aku bisa sampai aku bisa berbuat untuk orang lain, enggak. Apapun yang hari ini bisa kita kerjakan. Kalau kita punya sesuatu yang kita bisa bagikan kepada saudara kita, bagikan. Kalau orang di sekitar kita sedang kekurangan misalnya dan kita punya sesuatu yang bisa kita berikan gitu ya Bapak Ibu. Jadi artinya nggak usah nunggu, nggak usah mikirnya tuh terlalu wah gimana gitu, enggak. Tapi apa yang bisa kita kerjakan. Jadi kita bisa balik begini sebetulnya ya. Kalau Bapak Ibu ingat, kemarin Bapak Pendeta bilang kan gini, kalau karunia rohani itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita ini bisa saling membangun ya kan, supaya jemaat Tuhan itu dibangun, supaya imannya dikuatkan gitu kan. Kan kita bisa balik gitu ya, kita bisa balik seperti ini. Apapun yang saya lakukan ya kan, baik itu dengan perkataan atau dengan perbuatan kepada sesama saya, kalau itu kemudian menghasilkan sebuah dampak yang positif untuk dia. Kalau dia yang tadinya nggak semangat jadi semangat lagi, dia yang tadinya putus asa jadi punya pengharapan lagi, dia yang tadinya mungkin susah jadi terhiburkan, jadi senang lagi, ceria lagi. Ya kan, kalau imannya dibangunkan dengan apa yang saya kerjakan, maka itulah karunia saya, bisa kan seperti itu kan, gitu kan. Jadi kadang-kadang teori itu rasanya kalau mau dimengerti sulit gitu ya Bapak Ibu, padahal sebetulnya pelaksanaannya sederhana aja. Setiap kita sebetulnya bisa berbuat sesuatu untuk sesama kita gitu ya. Prinsipnya yang kita ingat adalah bahwa di dalam jemaat Tuhan ini, untuk bisa bertumbuh dalam iman, untuk bisa dibangun, kita ini harus saling melayani tanpa kecuali. Semua punya peranannya masing-masing. Memang di dalam
satu komunitas seperti itu, tugas itu kan nggak sama ya. Ada orang yang memang tugasnya banyak, ya kan, kemampuannya banyak, dia diberi anugerah banyak untuk bisa mengerjakan sesuatu, maka bebannya lebih berat. Ada orang lain memang yang kemampuannya cuma sedikit, ya dia melakukan hal-hal yang kecil. Tapi apakah kemudian yang melakukan banyak itu lebih penting daripada yang melakukan? Sepertinya enggak. Kenapa? Karena semua orang memang dituntut berdasarkan apa yang ada pada dia, kan? Semua orang itu dituntut berdasarkan kemampuannya masing-masing, tadi kata firman Tuhan. Jadi ukurannya adalah ukuran memang kemampuannya seberapa. Kalau misalnya sebegitu, ya itu udah bagus, gitu kan. Dia mau melakukan sesuatu dengan segala keterbatasannya, ya kan? Itu udah bagus, gitu. Jadi saya pikir sebetulnya yang penting di dalam pelayanan itu adalah kalau niatnya, Bapak Ibu, ya, atau kalau dalam bahasa kita biasanya kita sebut kerinduannya. Kalau kita nih punya kerinduan untuk bisa memberkati orang lain, kalau kita punya kerinduan untuk bisa berkontribusi dalam pertumbuhan iman orang lain, kalau sudah ada kerinduan yang nanti caranya pasti akan ketemu, gitu kan? Pasti kita akan menemukan jalan, asal nggak nunggu-nunggu. Maksudnya apa yang ada sekarang, apa yang kesempatan apapun yang kita punya sekarang di depan kita yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama kita, kerjakan aja, gitu. Gak usah mikir banyak-banyak, ya kan? Gak usah mikir yang rumit-rumit. Pokoknya kalau punya kesempatan untuk menghibur orang, ya hiburkan. Kalau punya kesempatan untuk memberi kepada orang, ya beri. Kalau punya kesempatan untuk bisa berbagi dengan orang, ya berbagi. Jadi nggak usah terlalu berpikir seperti yang kayak apa gitu. Jadi mikir-mikir aku nggak punya karunia, jadi aku diem aja di sini gitu. Nunggu sampai nanti ada yang ngasih tahu aku dulu karunia. Jujur Bapak Ibu, saya sendiri pun nggak tahu karunia saya apa. Kalau ditanya, ya, nah itu juga yang kemarin kita ikut di persekutuan rumah tangga, nggak tahu gitu. Nah, Bapak Gembala bilang Bu Ginting karunianya sepertinya ini, gitu kan? Apakah saya merasa ya sebetulnya enggak? Hati saya berkata apa iya? Gitu. Tapi kenapa kemudian saya menerima? Terus saya udah terlalu banyak nolak, Bapak Ibu, ya. Sudah banyak yang Pak Pendeta tawarkan kepada saya nggak mau, gitu. Dan saya takut sekarang ya. Dalam umur yang segini ini kadang-kadang kita berpikirnya udah jauh banget ke depan. Kalau nanti kalau aku mati, terus Tuhan tanya, ngapain sih kau dulu diem aja, gitu kan? Terus saya jawab, aku kan nggak tahu Tuhan karunia aku apa. Dengan aku udah bilang lewat mulutnya Pak Tuhan, gitu. Jadi kamu nolak, gitu. Ya, saya pikir oh ya, coba aja, gitu ya. Dan apakah iya yang menilai? Tentu Bapak Ibu, apakah memang benar ini karunia saya nggak tahu, ya. Tapi Bapak Ibu yang menilai. Kalau memang Bapak Ibu diberkati dengan apa yang saya kerjakan, ya berarti benarlah itulah karunia saya, gitu. Kalau enggak, bilang sama Pak Pendeta jangan lagi Pak, gitu kan. Nanti iya, kalau kata orang Medan nyemak-nyemain aja, gitu kan. Nyemak-nyemain aja, itu nggak usah suruh lagi. Sebenarnya nggak keluar Medannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itulah relasi kita satu dengan yang lain di dalam persekutuan kita, ya, di dalam jemaat Tuhan itu. Bahwa kita ini bergantung satu dengan yang lain, terhubung satu dengan yang lain seperti sendi yang menghubungkan satu ruas tulang dengan tulang yang lain di dalam tubuh kita. Jadi kalau nggak ada sendinya, jadinya nggak bersatu, ya, masing-masing copot, nggak bisa berfungsi. Jadi kita ini butuh orang lain. Kalau nggak ada pelayanan dari Bapak Ibu kepada saya nggak berfungsi. Kalau saya tidak melayani, Bapak Ibu juga nggak berfungsi. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita harus sama-sama, baru kita bisa berfungsi dengan baik. Baru kita bisa, seperti tadi firman Tuhan katakan, bisa bertumbuh dan bangun di dalam Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama prinsip apa yang harus kita lihat dalam kita melayani sesama, ya. Ya, saya nggak perlu ajarin kayaknya mau berbuat baik kayak apa, semua udah jago lah, ya, udah pintar lah semuanya, gitu ya. Nah, tapi kita lihat prinsipnya apa sih melayani itu. Nah, kita lihat di sini ada 4 prinsip yang saya catat yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, ya. Yang pertama kita lihat di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga itu dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir
begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu, dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa ketika kita melayani orang lain itu harus ada kerendahan hati. Kata jangan berpikir lebih tinggi dari yang sepatutnya. Kalau di dalam terjemahan lain itu dijelaskan jangan berpikir lebih tinggi tentang dirimu sendiri. Jadi jangan menganggap diri kita ini lebih penting dari orang lain yang ada di sekitar kita gitu ya. Jangan karena merasa kita berbuat lebih banyak, terus kita merasa kita lebih penting. Kalau nggak ada aku nggak jalan di GKIM misalnya gitu kan. Kalau nggak ada aku udah tutup dari gereja misalnya gitu. Kalau nggak ada aku nggak jalan di pelayanan di tempat itu. Nggak boleh Tuhan seperti itu ya. Jadi kita ini harus melakukan semua pelayanan yang kita kerjakan itu dengan rendah hati, Bapak Ibu, dengan penuh kesadaran katanya gitu ya. Kamu menguasai diri dan mengerti bahwa setiap orang itu memang dikasih porsinya masing-masing. Jadi jangan hanya karena kamu berbuat lebih banyak kamu merasa dirimu lebih hebat. Enggak. Porsimu memang segitu Tuhan kasih. Nah orang lain berbuat lebih sedikit karena memang porsinya seperti itu Tuhan kasih. Segitulah kemampuannya. Jadi kita harus belajar menghargai setiap hal yang orang kerjakan di dalam kebersamaan kita. Jangan pernah menganggap orang lain rendah. Jangan pernah menganggap orang lain itu nggak penting. Karena firman Tuhan katakan semua kita ini penting loh. Gitu. Kalau satu tubuh ini utuh Bapak Ibu, kalau satu hilang cacat namanya, ya kan? Jadi gitu juga dengan kita di dalam komunitas kita. Semua penting, nggak ada yang nggak berguna. Nggak ada di antara kita ini yang datang ke sini itu memenuhi tempat doang, nggak ada. Semua berguna, semua punya porsinya masing-masing. Semua sudah Tuhan kasih kapasitasnya masing-masing. Tapi apakah kita mau menggunakan itu? Apakah kita mau menggunakan kesempatan itu untuk kita bisa berkontribusi dalam kebersamaan kita? Itu pertanyaannya kan. Jika katakan kalau kemauannya ada, kerinduannya ada, jalannya pasti ada. Jadi apapun yang kita bisa lakukan sekarang, Bapak Ibu, ya untuk sama kita. Atau untuk pelayanan di dalam gereja dilakukanlah itu dengan penuh kerendahan hati. Ya dengan kesadaran penuh bahwa semua yang bisa kita kerjakan di dalam pelayanan ini adalah karena kasih dan kemurahan itu. Kemudian yang kedua, lakukan dengan ikhlas katanya tadi ya. Lakukan dengan ikhlas. Bapak Ibu, yang namanya ikhlas itu artinya kan gak mengharapkan imbalan ya. Gak mengharapkan bahwa apa yang kita kerjakan kepada seseorang itu kemudian nanti akan berbalik kepada kita juga sama seperti yang kita lakukan. Tapi kenyataannya dalam kehidupan ini seringkali kita menolong orang lain, membantu orang lain gitu kan. Tapi suatu saat ketika kita misalnya juga butuh pertolongan dan kemudian kita datang kepada orang itu dan dia menolak untuk memberikan pertolongan, kita jadi kecewa. Kita bilang, lihat aja kalau nanti kau butuh pertolongan tuh nggak bakalan ditolongin, gitu kan? Nggak ingat dia. Dulu waktu begini aku beginikan, dulu waktu begini aku bantu dia, dulu waktu begitu aku bantu dia. Sekarang aku cuma butuh bantuan kecil begini aja dia nggak mau bantu. Lihat aja, kalau nanti dia butuh pertolongan tuh lagi nggak bakalan. Tapi itu juga begitu. Kita lupa Bapak Ibu ya, bahwa dalam hidup kita sebagai orang Kristen, apapun yang kita lakukan sebagai Tuhan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Manusia bisa membuat kita kecewa, dia bisa lupa pada apa yang kita kerjakan untuk dia. Dia bisa lupa atau sengaja pura-pura lupa, gitu kan? Atau memang pada saat itu mungkin memang nggak mampu menolong kita, bisa juga ya, bukannya nggak mau, tapi memang pada saat itu kondisinya memang juga nggak bisa memberikan kita pertolongan. Tapi Tuhan nggak pernah lupa pada apa yang kita kerjakan. Tuhan catat semua itu. Dan ketika kita membutuhkan pertolongan, Bapak Ibu, pertolongan itu bisa datang dari mana aja. Kan? Saya ingat sebuah lagu yang mengatakan begini, tanamlah benih kebaikan, ya lagunya memang dalam bahasa Inggris, gitu kan? Dan, karena kamu nggak tahu tangan yang hari ini kamu angkat ketika dia terjatuh, mungkin suatu saat akan juga mengangkat kamu ketika kamu jatuh. Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi orang yang hari ini kita tolong, besok ketika kita membutuhkan pertolongan memang akan menolong kita lagi. Tapi nggak selalu. Kadang-kadangnya enggak. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan ingat, Tuhan catat semua yang kita kerjakan sampai hal-hal yang kecil. Dan ketika kita membutuhkan pertolongan, Bapak Ibu, pertolongan itu bisa Tuhan datangkan dari mana saja. Mungkin dari orang yang pernah kita tolong. Ya.
kan? Mungkin dari teman kita, dari kakak kita, dari adik kita, dari tetangga kita, atau bahkan dari orang asing yang sama sekali kita nggak kenal. Intinya pertolongan itu bisa datang dari mana saja. Jadi nggak usah hitung-hitungan, nggak usah memberi kepada orang lain itu, melakukan sesuatu kepada orang lain itu dengan pabrik. Lakukanlah dengan ikhlas dan ingat bahwa Tuhan mencatat semua yang kita kerjakan. Ya, kemudian dikatakan prinsip yang berikutnya adalah lakukan dengan rajin. Ya, karena di situ siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Kalau seseorang melakukan sesuatu dengan rajin, itu pasti karena dia tahu untuk apa dia mengerjakan sesuatu. Dia tahu betul apa tujuannya mengerjakan sesuatu itu, ya kan? Kalau seseorang itu saya rajin belajar, pasti dia punya tujuan. Aku mau nilaiku bagus, aku mau naik kelas, atau aku mau rankingku naik, kan? Jadi pasti kalau dikatakan rajin itu kan ada sesuatu yang memotivasi. Nah makanya ketika kita juga melayani sesama, kita juga sama seperti itu. Ada tujuan yang kita mau capai di depan, ya kan? Apa tujuannya? Tadi firman Tuhan sudah katakan tujuannya adalah supaya kita ini bisa saling membangun satu dengan yang lain, supaya kita ini bisa sama-sama bertumbuh satu dengan yang lain. Benar kita sadar itu karena kita sadar bahwa tanpa kita melayani orang lain dan tanpa kita dilayani oleh orang lain kita nggak bisa bertumbuh, maka kita akan melakukan itu dengan tekun, dengan rajin. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan sukacita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, kita harus melakukannya dengan sukacita. Ya. Saya bayangkan kalau orang misalnya datang kepada kita lagi berbeban berat, gitu ya, Bapak Ibu dia lagi kusut, lagi banyak masalah, terus datang kepada kita, gitu kan? Terus kita datang nyambut dia juga dengan muka kusut, gitu kan? Tambah kusut lah dia, gitu. Mungkin dia pikir ngapain aku tadi datang ke sini kan gitu ya. Rencananya mungkin mau curhat, mau cerita persoalanku apa, masalahku apa, tiba-tiba lihat dia lebih kusut lagi dari aku, gitu kan? Jadi indah ya, apapun yang kita kerjakan kepada orang lain kita harus kerjakan dengan sukacita ya. Sukacita yang ada di wajah kita mungkin akan menular ke orang yang datang kepada kita dan memberi sukacita juga dalam hidupnya, gitu ya. Jadi, berikanlah senyum terbaik kita kepada setiap orang yang kita temui. Baik ya, senyum itu ibadah kalau saudara kita katakan begitu ya. Senyum itu ibadah. Jadi mungkin dengan kadang-kadang di dalam persekutuan kita seperti ini mungkin ada orang yang nggak semua orang kan sifatnya sama ya. Ada orang yang memang kalau masuk ke lingkungan yang baru misalnya gitu cepat aja dia akrab dekat sama orang lain. Tapi ada orang yang susah banget gitu kalau di tempat yang rasanya asing tuh nggak nyaman, nggak itu ya gitu kan. Nah mungkin dengan senyuman yang kita berikan kepada dia, dengan sapaan yang kita berikan kepada dia jadi merasa nyaman di tempat itu. Nah itu pun pelayanan Bapak Ibu ya. Jadi pelayanan itu sebetulnya mulai dari hal-hal yang sederhana aja. Kayak saya katakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini kerjakan aja. Kalau kita bisa menyemangati orang ya semangati lah kan gitu kan. Kalau kita bisa menyapa orang yang kelihatannya lagi diam sendiri gitu kan, ya semangati lah gitu kan, sapa biar dia juga merasa nyaman di lingkungan kita kan seperti itu ya. Ya saya juga bisanya ngomong doa sebetulnya gitu. Kalau saya juga ditempatkan di sebuah tempat yang ada orang yang merasa nggak nyaman, Bapak Ibu, kita kan berdua jadi rasanya sama-sama nggak nyaman gitu ya. Karena saya juga bukan orang yang mudah untuk berkomunikasi dengan orang, mudah akrab dengan orang lain. Tapi ada di antara kita kan yang memang dianugerahi Tuhan kemampuan untuk itu. Kan? Jadi kalau memang kita punya kemampuan untuk bisa akrab, ya, untuk membuat orang lain merasa nyaman tinggal bersama dengan kita, ya buatlah dia merasa nyaman. Itu adalah sebuah pelayanan. Kadang-kadang hal yang sederhana itu kita anggap sebagai hal-hal biasa yang nggak berarti gitu. Padahal sesuatu yang besar itu sebetulnya dimulai dari hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana yang kita lakukan itu setiap hari itu adalah sesuatu yang mendasari, gitu kan. Nanti kita untuk bisa melakukan hal yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu mari sama-sama kita dalam komunitas kita untuk kita lebih saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya. Dan sadari firman Tuhan katakan pada hari ini kepada kita bahwa kita ini adalah satu tubuh yang terhubung satu dengan yang lain, yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, yang menjadi lengkap kalau kita ada bersama-sama, kalau kita bergerak bersama-sama. Jadi biarlah ini menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk kita lebih memberi perhatian kepada orang-orang di sekitar kita.
Kalau ini sudah menjadi pembiasaan, Bapak Ibu, kalau di antara kita, di lingkungan kita, yang di komunitas kita, kita sudah terbiasa untuk saling memperhatikan, saling membantu, saling menolong, saling menghiburkan, saling menguatkan, maka itu akan terbawa juga dalam kehidupan kita di luar jemaat ketika kita berada bersama-sama dengan orang lain di luar jemaat. Kita sudah terbiasa untuk memperhatikan orang, kita sudah terbiasa untuk berbuat baik dengan orang lain, dan itu akan terbawa keluar gitu. Dengan begitu kita bisa menjadi terang dan garam, kata firman Tuhan. Dan kalau di dalam kita sendiri aja kita gontok-gontokan, bagaimana sih mau menjadi berkat di luar? Kan kayaknya enggak ya. Pasti orang yang dekat dengan kita dulu, ya kan? Kalau kita sudah bisa memperhatikan orang yang dekat dengan kita, baru kita bisa memperhatikan orang yang jauh dari kita. Jadi mari kita melatih diri kita untuk bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain di dalam komunitas kita di GKIM Luciana, di tempat ini Bapak Ibu, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh ke arah pengenalan dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.